Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mame dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita berjumpa dengan Ramadan yang sangat mulia ini, dan ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kita yang bisa kita manfaatkan dengan berjumpa dengan Ramadan ini adalah bagaimana memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita fahami bahwasanya bertaubat itu bukan hanya ketika masuknya bulan suci Ramadan. Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar tidak kurang daripada setiap harinya adalah 100 kali. Dan mungkin juga ada riwayat-riwayat yang lain. Kita lihat bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, tapi luar biasa istighfarnya Rasulullah, taubatnya Rasulullah pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, taubat itu memiliki peran dan peranan yang sangat penting. Pertanyaan sederhana adalah kenapa kita bertaubat? Sesungguhnya yang namanya manusia pasti banyak salah, dosa, dan khilaf. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa setiap manusia, setiap Bani Adam itu adalah bersalah. Punya peluang melakukan berbagai macam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Dalam sebuah istilah disebutkan, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salahnya dan lupa. Maka oleh karena itu, bertaubat adalah sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga dalam firman Allah, surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah, wahai kalian semua orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya bertaubat itu la'allakum tuflihun, akan membawa kamu kepada keberuntungan. Dan banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah yang lain tentunya yang itu menunjukkan betapa urgennya taubat tersebut. Orang yang bertaubat itu akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bermakna kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Keberuntungan bermakna akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga hadis yang kita bacakan tadi, orang yang bertaubat itu dianggap adalah orang yang terbaik. Nah, bagaimana hubungannya dengan bulan suci Ramadan? Ramadan disebut dengan bulan taubat. Masya Allah. Kalau di luar Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis Rasulullah, tidaklah orang yang berdosa di siang hari kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dimaafkan di malam harinya. Tidaklah orang yang berdosa di malam harinya, kemudian dia bertobat pada Allah di siang harinya, Allah ampuni dia. Dan bagaimana kondisinya dengan Ramadan? Di dalam bulan Ramadan, banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah dijelaskan bahwa Allah mengkhususkan menerima taubat orang yang berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna lillah fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan wa inna likulli muslim da'watu yad'u biha fastajibulah. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Masya Allah.
Dalam hadis yang lain disebutkan, setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hambanya dari sebelumnya penghuni neraka menjadi penghuni surga bila dia mau bertobat pada Allah. Masya Allah. Lengkaplah hadis yang kita bacakan ini. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Dan khususnya di bulan Ramadan, Allah lebih sayang lagi kepada kita. Tengoklah hadis yang kita bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba yang sebelumnya menjadi ahli neraka, ketika dia bertobat insya Allah akan menjadi ahli surga. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, di setiap harinya dan setiap malamnya, sekaligus menunjukkan bahwa di setiap harinya bulan suci Ramadan, mulai dari awal sampai akhir Ramadan, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menunggu taubatnya seorang hamba. Masya Allah. Dan ini janji dari Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu tidak pernah dimungkiri. Allah menepati janjinya. Masya Allah. Wahai hamba Allah, dimanapun kita berada, kapanpun, kondisi macam apapun, pangkat dan jabatan apapun, dosa-dosa yang kita miliki, entah itu dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa kaki kita, dosa hati kita, dosa jasad kita, berbagai macam bentuk dosa yang kita lakukan, bersimpuhlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan bulan Ramadan yang datang kepada kita ini untuk bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka peluang yang bertobat di malam hari, Allah bebaskan dia dari api neraka. Yang bertobat di siang hari, Allah bebaskan dia dari api neraka di bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini. Tidak ada jaminan bahwa kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Siapa yang bisa memastikan umur kita bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Tidak ada yang bisa memastikan. Maka oleh karena itu bersyukurlah ketika Ramadan yang datang, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ramadan berjumpa dengan kita, kita berjumpa dengan Ramadan, maka manfaatkanlah kesempatan di bulan suci Ramadan tersebut untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro1 RRI Loksmai dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan kembali ayat dan hadis Rasulullah tentang bagaimana sayangnya Allah kepada hamba di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Masya Allah. Masuknya bulan Ramadan kita berpuasa karena iman. Kita berpuasa karena ilmu yang benar. Kita berpuasa menjaga adab-adabnya. Bukan hanya itu. Setelah kita berpuasa karena menganggap ini perintah Allah dan Rasul, kita berpuasa dengan ilmu yang benar, menjaga adab-adabnya, kemudian wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masya Allah. Kita juga berharap agar ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, infak dan sedekah yang kita berikan di bulan suci Ramadan, itu kita berharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dipamerkan, tidak. Tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa seperti itu, apa janji Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mari kita lihat hadis yang lain. Rasul bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kalau tadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian hadis selanjutnya adalah man qama. Man qama di sini bermakna barang siapa yang menghidupkan malamnya. Ada yang mengartikan man qama di sini adalah mereka yang menunaikan salat tarawih. Selepas salat Isya, kita melaksanakan salat tarawih bersama imam. Masya Allah. Apa yang Rasulullah janjikan mereka yang salat tarawih di malam bulan suci Ramadan? Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mereka mendirikan, menghidupkan malam Ramadan dengan karena iman,
dan mengharapkan juga pahala dari Allah, maka diampuni dosanya. Masya Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka yang salat tarawih bersama imam sampai selesai dia salat, maka Rasulullah menyebutkan seolah-olah dia telah salat semalam suntuk. Masya Allah. Mari kita lihat hadis yang lain. Bagaimana ketika Rasulullah juga menyebutkan, man qama lailatal qadri, barang siapa yang salat di malam qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masya Allah. Malam Lailatul Qadar itu dalam hadis-hadis sahih disebutkan di malam 21, di malam 23, di malam 25, malam 27, dan malam 29. Carilah. Di sana ada Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada hambanya yang mau berburu dan mencari Lailatul Qadar. Meskipun Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil, namun tetap memanfaatkan malam-malam genapnya juga untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan menjaga semangat kita beribadah di bulan suci Ramadan sejak dari awal, di pertengahan, dan akhir 10 akhir Ramadan, dengan kesungguhan kita menjaga ibadah kita, menjaga puasa kita, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, dan berbagai macam ibadah-ibadah sunat yang lainnya kita jaga dan kita rawat. Dan subhanallah di 10 terakhir semakin bersemangat. Semoga Allah berikan kepada kita malam yang kita jumpai di malam-malam ganjil 10 terakhir adalah di antaranya merupakan malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana Rasulullah menyebutkan, orang yang mendirikan sholat di malam qadar tersebut, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini luar biasa malam Lailatul Qadar ini. Disebutkan dalam hadis, bagaimana di malam Lailatul Qadar tersebut, malaikat yang di langit, maka dia turun ke bumi. Untuk apa? Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin melihat hamba-Mu ya Rabb yang beribadah di malam qadar tersebut. Kami sangat cemburu melihat ibadah hamba-Mu ya Rabb di malam qadar tersebut. Malaikat turun ke bumi. Dalam riwayat disebutkan jumlah malaikat yang turun pada saat malam Lailatul Qadar tersebut melebihi daripada jumlah kerikil yang ada di atas permukaan bumi ini. Masya Allah. Coba hitung berapa jumlah kerikil yang ada di atas permukaan bumi ini. Tentu kita tidak akan sanggup menghitungnya. Begitulah kira-kira gambaran banyaknya malaikat yang turun di malam qadar tersebut. Malaikat juga mendoakan mereka yang beribadah di malam qadar tersebut, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Masya Allah. Dalam hadis yang lain, di bulan suci Ramadan, bahwa salat yang kita lakukan juga, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kabair. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini juga Rasulullah menyebutkan antara salat 5 waktu berjamaah tersebut, antara satu salat dengan salat kedepannya, maka di sana ada ampunan Allah. Antara satu Jumat kepada Jumat setelahnya, Jumat ke depannya, maka di sana juga ada ampunan Allah. Antara satu Ramadan kepada Ramadan ke depannya juga ada ampunan Allah. Di sini Rasulullah menyebutkan idza jitanaba al-kabair. Ketika di antara kesempatan tersebut dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmoy dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, indah sekali bagaimana ketika ayat-ayat yang kita bacakan, hadis-hadis Rasulullah yang kita bacakan, begitu mulianya bulan suci Ramadan. Termasuk Rasulullah juga menyebutkan adalah zakat fitrah yang ditunaikan, itu juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Para pendengar Pro 1 RRI Luxmoy dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan Ramadan yang datang bersama kita tidak akan pernah terulang kedua kali. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita.
Maka bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak infak dan sedekah kita, menjaga adab-adab dalam kita berpuasa di siang harinya, kemudian malam harinya. Nah, ini juga perlu kita sedikit sampaikan, tidak sedikit di antara hamba Allah, mukminin mukminat, muslimin muslimat, mereka hanya berpuasa di siang hari, tapi begitu di malam hari mereka melakukan berbagai macam dosa dan maksiat. Ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Jangan lakukan itu. Yang seharusnya adalah siangnya kita menjaga ibadah puasa kita, dan malamnya adalah menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro1 RRI Luxmai dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat terbesar, nikmat yang agung yang datangnya dari Allah kepada hambanya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan puasa itu adalah merupakan hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hambanya. Maka tidakkah kita tertarik dengan hadiah dari Allah? Sementara hadiah dari manusia kita senantiasa berlomba-lomba untuk mencari dan meraihnya. Tapi Ramadan adalah hadiah dari Allah kepada hambanya. Maka berbahagia mereka yang mau dan mampu memanfaatkan Ramadan tersebut yang merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ. Di mana Rasulullah juga menyebutkan ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Masya Allah. Sehingga dalam Al-Quran setelah disebutkan ayat tentang puasa, maka beberapa ayat kemudian adalah Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masya Allah. Sekaligus ini menunjukkan bahwa doa-doa yang mustajabah di antara sekian bentuk waktu yang Allah berikan adalah salah satunya, tentunya bukan satu-satunya, adalah di bulan suci Ramadan. Allah khususkan, ayatnya dikhususkan di bulan suci Ramadan, mereka yang berdoa akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro1 RRI Luxmai dimanapun berada, apa yang kita doakan kepada Allah? Apa doa yang kita panjatkan kepada Allah? Panjatkanlah doa meminta ampun kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Mohon maaf, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Bisa saja kita lalai menunaikan ibadah-ibadah wajib yang telah diwajibkan pada kita. Di antaranya mungkin salat. Setiap hari kita mendengar azan berkumandang di masjid, di musalla, di munasah. Tapi terkadang berat kaki ini untuk melangkah memenuhi panggilan Allah. Entah berbagai macam alasan, berbagai macam tantangan yang dihadapi sehingga dia tidak bersegera menuju kepada rumah Allah untuk menunaikan sholat. Atau bisa saja dalam bentuk yang lain, misalnya ada kesempatan kita berinfak dan bersedekah meskipun harta kita tidak banyak, karena Allah menyebutkan adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang terbaik itu adalah mampu berinfak dalam keadaan hartanya banyak maupun sedikit. Tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah yang dermawan. Tapi masuknya bulan suci Ramadan disebutkan dalam hadis ajwadun nas. Rasulullah itu adalah paling dermawan. Masya Allah. Tengoklah bagaimana juga dalam hadis Rasulullah. Tidaklah orang yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala double. Satu pahala dia memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dan satu lagi adalah pahala yang didapatkan dari orang yang berbuka puasa tersebut. Masya Allah. Begitulah Rasulullah dan para sahabat masuknya Ramadan begitu bersemangat menjalani Ramadan. Bersemangat menjalani Ramadan di 10 awal. Bersemangat menjalani Ramadan di pertengahan Ramadan. Dan bahkan Masya Allah, tengoklah dalam banyak ayat dan hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah dan para sahabat mereka malah
lebih mengkhususkan lagi semangatnya, akan lebih bersemangat lagi adalah di 10 terakhir Ramadan. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, ada di antara mereka itu yang hanya bersemangat di awal Ramadan, namun di pertengahan Ramadan mereka kembali disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada di antara mereka bersemangat di awal dan di pertengahan Ramadan, namun di 10 terakhir Ramadan mereka kembali disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini kita berlindung kepada Allah. Maka bagaimana ketika kita paham bagaimana itu Ramadan, keagungan Ramadan, fadilah Ramadan, kebaikan Ramadan, kita akan merindukan Ramadan itu sendiri. Begitulah ungkapan para sahabat. Bagaimana mereka merindukan Ramadan? Mereka berdoa kepada Allah. Seandainya memungkinkan, setiap bulan yang mereka lalui adalah bulan suci Ramadan. Dan bahkan para sahabat, salafus salaf, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah merindukan Ramadan. Pertanyaan sederhana adalah, kenapa mereka rindu dengan Ramadan? Kenapa mereka sangat bersemangat ingin bersama Ramadan dan betah berlama-lama dengan Ramadan dan meminta kepada Allah kalau bisa setiap bulannya dari bulan yang dia lalui dalam perjalanan hidup ini adalah bulan Ramadan? Karena mereka mengetahui fadail dan keagungan Ramadan. Manfaatkanlah Ramadan itu sebaik-baiknya. Manfaatkan siang dan malamnya. Manfaatkan setiap kesempatannya. Tidak ada satu detik pun dari hari yang kita lalui di bulan Ramadan tersebut adalah detik yang sia-sia. Tidak boleh ada yang sia-sia. Tapi semua detik dalam bulan Ramadan adalah kita manfaatkan menjadi detik-detik terbaik kita. Di antaranya adalah dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita semoga Allah terima taubat kita di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Semoga ketika Allah menerima taubat kita, maka kita akan menjadi pribadi yang bersih dan suci, dan mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke tempat yang bersih dan suci, yaitu surganya Ar-Rayyan yang cukup mulia. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.